Ini gua lihat-lihat nggak main-main ya, karena untuk nilai dari satu GT token sendiri, tim developer si G-Short video ini mengklaim satu token itu nilainya setara dengan $2 atau sekitar 30.000. Atau simpelnya di sini kita bisa mendapatkan hadiah sebesar Rp60.000 dalam bentuk token cuma dengan menyisihkan waktu selama 15 menit per hari untuk nontonin video-video pendek yang ada di dalamnya. Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gua Maijun di channel Maijun Tarlando Sinaga. Dan seperti biasa masih di seputar cara menghasilkan uang dari internet ya. Nah, di video kali ini gua akan ngebahas salah satu proyekan dari platform baru yang kebetulan cukup banyak di request sama kalian akhir-akhir ini ya, yaitu platform yang bernama G-Short Video. Video ini juga menjadi salah satu requestan dari salah satu teman kita, yaitu si Billy Alfian 4441, yang dimana kemarin dia juga nge-request ya, "Bang, coba bahas G-Short Video." Nah, maka dari itu sesuai dengan permintaan kalian, maka di sini gua akan coba ulas dan bahas lebih lengkap tentang si G-Short Video ini. Nah, buat kalian yang belum tahu G-Short Video ini apa, jadi G-Short Video ini adalah salah satu project yang berdiri di atas jaringan blockchain, yang dimana si G-Short Video ini konsepnya tuh hampir mirip seperti TikTok ataupun Snake Video, yang sama-sama menyediakan video pendek yang bisa ditonton sama para penggunanya. Nah, cuma berbeda dengan TikTok ataupun Snake Video, kalau misalkan di G-Short Video, kita bisa dapetin bayaran berupa GT token cuma dengan nontonin video-video short ataupun video pendek yang ada di dalam aplikasi G-Short tersebut. Dan di sini untuk rewardnya sendiri, ini gua lihat-lihat nggak main-main ya, karena untuk nilai dari satu GT token sendiri, tim developer si G-Short Video ini mengklaim satu token itu nilainya setara dengan $2 atau sekitar 30.000. Dan yang lebih gokilnya lagi, untuk dapetin tokennya ini, kita di sini hanya tinggal menyisihkan waktu sekitar 15 menit per hari aja agar bisa mendapatkan kurang lebih sebanyak 2 GT token dari si aplikasi tersebut. Atau simpelnya di sini kita bisa mendapatkan hadiah sebesar Rp60.000 dalam bentuk token cuma dengan menyisihkan waktu selama 15 menit per hari untuk nontonin video-video pendek yang ada di dalamnya. Gitu ya, teman-teman. Nah, cuma di sini yang mungkin jadi pertanyaan kalian yang nge-request pembahasan ini adalah apakah si G-Short Video ini tuh emang beneran worth it dan juga legit untuk dipakai apa enggak gitu kan. Nah, maka dari itu di sini gue akan langsung ulas dan bahas aja secara detail tentang si G-Short Video ini. Apakah ini emang beneran legit dan layak untuk dipakai apa enggak. Oke, nah jadi di sini pertama-tama untuk bisa pakai si G-Short Video ini kalian bisa langsung download dan install dulu aja aplikasinya ya. Untuk aplikasinya sendiri, kalau gua cek ini udah tersedia di berbagai macam platform ya. Mau di iOS, mau di App Store, ini udah ada. Jadi ini udah bisa diinstal ataupun dipergunakan di perangkat smartphone manapun. Nah, untuk download aplikasinya sendiri, ini kalian bisa langsung download dari Play Store ataupun App Store kalian ya teman-teman. Untuk nama aplikasinya sendiri, ini kalian bisa ketikin aja di Play Store kalian ataupun di App Store. Namanya itu adalah G-E-E. Terus abis itu di sini kalian tinggal klik enter aja. Maka nanti di sini kalian akan ngelihat yang kayak gini nih. G Wilfred Hartman. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan kalian udah nemu, ini kalian tinggal langsung download dan install aja untuk mulai menggunakannya. Nah, kebetulan di sini gua udah download sebelumnya ya. Jadi di sini gua tinggal buka aja si aplikasi G-nya. Nah, setelah kalian berhasil masuk ke dalam aplikasinya, maka nanti akan ada muncul tampilan kayak gini. Nah, buat kalian para pengguna baru yang pengen menggunakan si aplikasi ini, untuk cara menggunakannya ini cukup simple. Di sini kalian cuma tinggal klik sign up aja, lalu kemudian habis itu di sini kalian tinggal daftarin alamat email mana yang pengen kalian pergunakan untuk mendaftar di CG ini. Kemudian habis itu kalau udah, di sini kalian tinggal klik code, maka nanti secara otomatis kalian akan menerima kode verifikasi yang akan langsung dikirimkan ke alamat email kalian. Nah, kalau misalkan kalian udah menerima kode verifikasinya langsung kalian tinggal tempelin aja di sini. Dan kemudian habis itu kalau udah, kalian tinggal bikin password, konfirmasi ulang password, dan kemudian habis itu di sini kalian bisa isi kode referral ya kalau misalkan kalian pengen ngisi. Tapi kalau misalkan nggak pengen ngisi, ini dikosongin juga nggak apa-apa ya, karena itu tuh optional, nggak wajib. Kemudian habis itu kalau misalkan ini semua udah kalian isi, di sini kalian tinggal klik agree di sini, lalu habis itu tinggal klik sign up and login gitu ya teman-teman. Nah, kemudian habis itu setelah kalian berhasil login, maka nanti kalian akan dibawa ke tampilan kayak gini dari halaman utama si G-Short Video kalian. Nah, kalau misalkan kalian lihat ya, untuk G-Short Video ini, dia nih konsepnya mirip banget kayak TikTok ataupun Snake Video, yang dimana di sini kita bisa menonton berbagai macam video short ataupun video pendek dengan cara men-scrolling si video tersebut gitu ya teman-teman. Nah, cuma bedanya kalau misalkan di TikTok ataupun Snake Video, kita sebagai penonton itu nggak bisa mendapatkan reward apapun ya ketika kita menonton video di platformnya. Nah, tapi kalau misalkan di si G-Short Video ini, di sini katanya mereka bisa memberikan keuntungan kepada para penggunanya sekalipun si penggunanya ini bukan sebagai kreator tapi sebagai penonton. Jadi simpelnya kalian di sini bisa dapetin bayaran cuma dengan nontonin video short doang. Nah, untuk cara dapetin rewardnya di sini kalau misalkan gua lihat di tombol roket ini ya. Nah, kalian klik tombol roket ini. Nah, jadi di sini untuk cara kerja di si G-Short Video ini, di sini kalian tuh bisa ngedapetin airdrop yang namanya GT token yang ada di sini. Yang dimana
sebenarnya si GT token ini bisa kalian dapetin cuma dengan nontonin video short yang ada di platformnya ini setiap 15 menit sekali dalam satu hari. Yang dimana nantinya dari setiap 15 menit waktu yang kalian habiskan untuk menonton short video di si aplikasi G-Short Video ini, itu nanti kalian akan otomatis diberikan reward yang bernama GT token senilai 1,99 GT token per 15 menit videonya. Nah, kalau misalkan gua lihat di sini ya, di kolom saldo GT token gua, untuk satu GT token itu nilainya sekarang adalah sebesar $2 menurut klaim dari si developernya. Yang berarti di sini kalau misalkan di sini gua mempunyai 1,9 GT token, itu artinya si 1,9 GT token yang gua miliki saat ini itu nilainya setara dengan $3,9 atau sekitar Rp60.000 ya kalau misalkan dirupiahin. Gitu ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan dilihat dari segi nominal saat ini GT token nih emang kayak worth it banget gitu karena untuk harganya ataupun value-nya ini lebih dari $1 ya untuk setiap satu tokennya. Nah, tapi yang jadi pertanyaannya adalah ini kan kalau misalkan kita lihat ya untuk cara dapetin si GT token ini tuh kayaknya gampang banget gitu. Jadi simpelnya kalau misalkan untuk dapetin 2 GT token senilai kurang lebih 60.000 itu kita hanya perlu menyisihkan waktu sehari itu sekitar 15 menit aja untuk menonton video yang ada di kolom home-nya mereka. Jadi kalau misalkan nih ya kita secara terus-menerus ataupun secara bertahap menyisihkan waktu kita 15 menit aja sehari selama 30 hari, berarti pendapatan kita per harinya itu adalah sekitar $4 dikali 30 hari. Yang berarti kalau misalkan $4 dikali 30, maka pendapatan kita per bulannya adalah sekitar $120, hampir 2 juta rupiah ya. Cuma dengan nontonin video short ini doang yang ada di sini kurang lebih 15 menit per harinya. Gitu ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan kita lihat secara sekilas, ini tuh sepertinya easy money banget ataupun uang gampang banget. Nah, tapi yang jadi pertanyaannya adalah apakah ini nantinya si GT token ini yang berhasil kita kumpulin di sini, ini tuh beneran bisa di withdraw apa enggak? Itu yang jadi pertanyaannya. Karena kalau misalkan kita lihat di CoinMarketCap, untuk si GT token, ini nggak ada ya GT token dari si G. Adanya juga GT dari Get Token, terus GTC dari Gitcoin, GMT dari Go Mining. Nggak ada GT token dari si G-Short Video yang ada di sini. Jadi kesimpulannya, kalau misalkan si tokennya ini aja belum listing, jadi sebanyak apapun pendapatan yang berhasil kita dapetin di sini, ini tuh kemungkinan besar nggak akan bisa di withdraw. Nah, mungkin di sini pasti dari kalian akan ada yang berasumsi, wah kalau misalkan Bang Jun ngeceknya di CoinMarketCap ya jelas aja nggak bakalan muncul Bang, karena ini kan si GT token ini kalau misalkan kita lihat di sini, dia bentuknya adalah airdrop ya. Kalau misalkan kita lihat di sini, yang dimana kalau yang namanya airdrop itu belum bisa dicairkan kalau misalkan si projectnya itu belum rilis gitu atau belum benar-benar dikembangin. Nah, oke, kalau gitu kita anggaplah ini emang beneran airdrop. Nah, sekarang logikanya gini aja ya. Yang namanya airdrop biasanya ketika dia belum listing atau belum launching, itu biasanya belum ada nilai ataupun value pasti dari si airdrop tersebut gitu ya. Nah, nilai dari airdrop ataupun value asli dari airdrop itu biasanya baru akan kelihatan ketika airdrop tersebut udah launching ya atau udah beneran rilis. Nah, sementara si GT token airdropnya sendiri dia ini belum juga rilis, tapi di sini dia udah berani mengklaim kalau nilainya adalah sekitar $2 untuk satu GT token. Nah, ini dasarnya dari mana gitu si GT token ini bisa mengklaim value-nya ini sampai dengan $2 per satu tokennya? Atas dasar apa gitu? Ini yang bikin gua bingung. Karena yang namanya airdrop, biasanya airdrop yang beneran legit, itu biasanya mereka nggak berani langsung mengklaim ataupun mencantumkan harganya sekian loh. Langsung mematok harganya sekian dan pasti memberikan keuntungan sekian gitu. Karena biasanya airdrop yang legit yang mempunyai project yang beneran real, itu nggak akan langsung mengklaim value-nya. Dia biasanya hanya akan mengklaim nominal jumlahnya aja dan belum ada harganya gitu ya teman-teman. Harganya itu biasanya baru akan muncul ketika si tokennya itu udah beneran listing. Jadi kalau misalkan ditanya menurut pendapat gua pribadi ya, untuk si G-Short Video ini, gua nih nggak yakin ya kalau dia ini bakalan beneran membayar gitu. Meskipun kalau misalkan kita lihat ya untuk ratingnya di Play Store, ini ratingnya oke, 4,1 dari 2000 ulasan. Di sini juga udah 100.000 kali download dan kalau misalkan gua lihat di komen-komennya, di sini banyak juga yang ngasih bintang 5 dan banyak juga di sini yang berharap kalau misalkan suatu saat pendapatan yang berhasil mereka kumpulin dari si aplikasi ini bisa beneran di withdraw. Nah, tapi kalau misalkan gua lihat yang ngasih komen di sini ataupun yang ngasih rating di sini kebanyakan orang awam sih yang nggak ngerti alur proyekan dari suatu project crypto gitu. Nah, kalau misalkan gua lihat untuk projectnya si G ini tuh hampir mirip kayak proyekannya si Pi Network gitu. Yang dimana buat kalian yang belum tahu ya, Pi Network ini juga dulu memberikan project yang kayak gini. Yang dimana mereka tuh pada saat itu mengklaim si tokennya tuh bernilai sekian dolar dan bisa di withdraw. Tapi ya kalian tahu sendiri ya sampai saat ini udah hampir 5 tahun itu projectnya masih gitu-gitu aja dan sampai saat ini si tokennya nggak bisa di withdraw sama sekali gitu ya. Jadi kalau misalkan gue lihat untuk masa depannya si G ini kurang lebih kayaknya bakalan sama kayak Pi Network sih menurut gue. Tapi ya semoga aja enggak gitu ya. Semoga aja bener
beneran legit gitu. Tapi kalau misalkan ini kita cek di Twitternya ya, seperti yang kalian lihat, ini kita masuk langsung ke Twitternya si video ini. Nah, kita lihat ya, di sini dia mencantumkan ya tanggal 23 Oktober untuk progress roadmap dari proyekan si G-Short video ini. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, kalau misalkan kita lihat roadmapnya, di sini kalau misalkan kita lihat di kuartal kedua di 2023, di sini mereka meluncurkan aplikasinya untuk pertama kali dan udah rilis secara beta ya. Dan kemudian habis itu di kuartal ketiga mereka udah listing early bird card dan video uplink yang bisa ditontonin sama para pengguna aplikasinya. Nah, kemudian habis itu untuk updatean yang ditunggu-tunggu itu ada di sini nih di kuartal keempat. Yang dimana di kuartal keempat ini katanya si GT token itu akan listing dan bisa diperjualbelikan alias bisa dicairkan gitu ya teman-teman. Ini katanya sih akan dimunculkan di kuartal keempat. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu, kalau misalkan kita masuk ke dalam aplikasinya CG ini, kalau misalkan kita pengen cairin pendapatan kita dari sini, nah yang si GT token ini kita hanya bisa mencairkannya lewat kolom wallet yang ada di sini. Sementara kalau misalkan kita klik kolom walletnya, ini belum bisa ya, karena memang si progresnya belum sampai situ. Nah, untuk progress wallet ini baru akan bisa dibuka setelah si GT tokennya ini udah beneran listing, yang dimana ini kata mereka baru akan listing di kuartal keempat di tahun 2023. Yang bikin gua aneh adalah tahun ini tuh 2023 dan sekarang ini udah bulan November, yang artinya ini udah masuk di kuartal keempat. Tapi di sini di kuartal keempat ini belum ada tanda-tanda mereka akan melakukan pengupdatean ataupun pelistingan si koin GT tersebut di beberapa market ataupun di beberapa exchange. Jadi di sini gua agak ragu sih kalau project ini emang beneran serius. Dan kemudian habis itu yang bikin gua aneh di sini adalah kalau misalkan gua cek nih ya di white papernya mereka di sini. Nah, di sini gua cari-cari untuk profile company-nya ataupun profile developernya si token ini tuh anonim ya, nggak tahu siapa developernya. Walaupun kalau misalkan kita cek di aplikasinya di sini di Play Store, di sini sih mereka nyantumin kalau si developernya di sini adalah Wilfred Hartman. Tapi setelah gua cari Wilfred Hartman ini di Google ya, gua googling, gua nggak nemu profil yang jelas dan lengkap tentang siapa Wilfred Hartman ini. Di sini gua hanya nemu satu artikel terkait di sini ya di appbrain.com yang mengatakan bahwa si Wilfred Hartman ini adalah salah satu developer ataupun pengembang aplikasi di Play Store, yang dimana dia ini berfokus untuk pengembangan aplikasi G yang tadi kita bahas. Selain dari ini, gua nggak nemu lagi profil lengkap tentang siapa sebenarnya Wilfred Hartman ini. Gitu ya teman-teman. Jadi kesimpulannya, untuk company profil ataupun developer profilnya yang lengkap tentang siapa di balik G ini tuh nggak ada data yang akurat sama sekali yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kesimpulannya ya, kalau menurut pendapat gua pribadi, si GT token ini kayaknya sih nggak akan bisa di withdraw gitu ya teman-teman. Jadi sekalipun di sini nanti kalian udah nonton selama mungkin atau mungkin udah ngabisin waktu berjam-jam, menurut gua hasil kerja kalian ataupun hasil tontonan kalian itu kayaknya bakalan sia-sia sih. Menurut gua pribadi sih ya, tapi semoga aja sih ini projectnya emang beneran bakalan diterusin. Tapi kalau feeling gua pribadi, ngelihat kondisi dari aplikasinya yang kayak gini, kayak misalkan ini udah kuartal keempat tapi mereka nggak listing juga, kemudian abis itu untuk company profilnya dan juga developer profilnya juga nggak jelas alias anonim. Kemudian abis itu yang bikin gua nggak yakin yang ketiga adalah di sini untuk harga airdropnya, di sini mereka udah bisa langsung berani ngeklaim harga airdrop dari si GT token tersebut tanpa ada dasar yang jelas. Itu yang bikin gua ragu dan nggak yakin sama proyekan dari si G-Short video ini. Gitu ya teman-teman. Jadi buat kalian yang nanya-nanya apakah si G-Short video ini legit apa enggak, menurut gua ini bukan project yang legit sih. Menurut gua ini cuma sekedar project yang PHP, seperti halnya proyekan dari si Pi Network yang sampai saat ini belum ada kejelasan sama sekali. Gitu ya teman-teman. Jadi kesimpulannya, saran dari gua pribadi buat kalian yang tujuannya adalah fokus untuk cari cuan di sini, lebih baik sih abaikan aja sih ya aplikasi ini, karena menurut gua ini kayaknya nggak akan begitu menguntungkan sih. Karena menurut gua ini cuma aplikasi yang jual angin surga doang gitu. Yang dimana di sini tujuan mereka sebenarnya hanya pengen dapetin pendapatan dari kalian doang. Selebihnya pendapatan yang kalian kumpulin dari sini ini nggak akan bisa ditarik. Karena di sini kalau misalkan dilihat secara logis aja ya, ini tuh kayak terlalu too good to be true gitu. Yang dimana di sini mereka bisa menjanjikan pendapatan untuk kita ataupun untuk para penggunanya itu sebesar $4 cuma dengan nontonin videonya selama 15 menit doang. Dari situ aja harusnya kita udah ngeh sih sebenarnya kalau misalkan si aplikasi ini tuh bukan aplikasi yang benar gitu teman-teman. Ya oke, jadi gitu ya teman-teman. Jadi kesimpulannya untuk aplikasi G-Short video ini sendiri, menurut gua pribadi ini sepertinya bukan aplikasi yang legit sih. Tapi ya semoga aja ini feeling gua salah. Semoga aja ini mungkin di akhir Desember si G-Short videonya ngelanjutin roadmapnya dan melisting si GT tokennya sehingga si GT tokennya ini bisa di withdraw. Semoga aja gitu ya teman-teman, dan semoga aja emang nilainya ini beneran $2 per satu tokennya. Tapi ya balik lagi dari sepengalaman gua pribadi ya, untuk proyekan yang kayak gini ini biasanya sih proyekan abal-abal sih. Karena di sini kita bisa lihat aja ya, yang paling simpel aja, company profile-nya nggak ada, developer profile-nya nggak ada. Dari sini aja kita bisa lihat gitu ya, dan kita bisa nilai ini proyeknya serius apa enggak. Karena biasanya kalau proyekan
proyekan yang serius, ini biasanya mereka akan berani memunculkan profil siapa-siapa aja pengembang ataupun penanggung jawab di balik proyekan tersebut. Karena suatu proyek itu biasanya akan membutuhkan sponsor supaya mereka bisa berkembang ya, yang dimana sponsor sendiri akan masuk kalau misalkan si company profilnya jelas. Nah ini sponsor aja gimana bisa masuk gitu kalau misalkan profil mereka nggak jelas, yang dimana menurut gua ini akan menyebabkan project mereka ini pastinya bakalan ketahan sih, nggak akan jalan, pasti bakalan gitu-gitu aja, dan ujung-ujungnya si GT tokennya ini nggak akan listing dan nggak akan bisa di withdraw gitu ya teman-teman ya. Tapi balik lagi, ini sih hanya pendapat gua pribadi, mau setuju mau enggak ya monggo, itu terserah kalian masing-masing. Ini gua hanya menjawab dan menanggapi requestan dari teman-teman yang request pembahasan tentang si GT token ini secara mendetail dan dari sudut pandang gua pribadi sebagai pemakai aplikasi-aplikasi sejenis yang seperti ini. Oke, jadi gitu aja ya teman-teman. Sekian video gua kali ini. Kalau misalkan dari kalian masih ada yang bingung atau ada yang pengen ditanyain, kalian bisa langsung komen aja di bawah ya. Dan seperti biasa, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you.